Zaman sekarang ada satu bahaya yang kita suka nggak sadar. Makanan kita ternyata ngerusak lingkungan. Ya, bayangin aja. Industri makanan itu nyumbang 1/4 emisi yang bikin pemanasan global. Ketersediaan lahan juga terus menipis. Ini pun belum ngomongin isu-isu makanan lain kayak potensi bakteri super atau kekerasan hewan. Tapi nggak mungkin juga manusia nggak makan. Apalagi waktu tahu banyak saudara kita sendiri yang juga kurang gizi. Dan ternyata ada temuan baru yang ngisi perut kita tanpa bawa bencana. Karena makanan ini terbuat dari udara. Gimana cara makannya? Apakah nggak malah masuk angin? Oke, wujud makanannya adalah kayak gini, gini, dan gini. Ya, bukan makan gelembung angin, tapi kayak makanan biasa aja. Namanya adalah ini. Dan dia terbuat dari gas yang sama yang biasa kita embusin waktu nafas. Tapi bukan berarti kita nafas terus jadi roti. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah gasnya itu kita ambil, campur sama air, terus difermentasi, melewati berbagai proses dengan mesin, dan ujungnya jadi bubuk protein. Oke, sekarang pertanyaan besarnya, enak nggak? Gimana rasanya? Kata yang udah nyoba, pancake-nya berasa kayak telur, dan rotinya agak berasa kayak wortel. Dan intinya, ternyata enak-enak aja. Selain enak, penemunya juga bilang kalau inovasinya ini 100 kali lebih ramah lingkungan dibanding protein dari hewan atau tumbuhan. Meski, ya, protein baru ini masih terus dikembangin dan mungkin baru akan nyampe piring kita bertahun-tahun lagi. Dan sebenarnya, saking rumitnya masalah industri makanan, ada banyak inovasi lain yang mungkin akan segera ngubah budaya makan kita di masa depan. Contohnya, kenalin, daging palsu. Mereka ini tumbuhan yang diolah sampai dapetin rasa dan tekstur kayak daging. Daging KW ini dinilai lebih ramah lingkungan karena beberapa hal. Pertama, ngebesarin sapi sampai cukup umur sebelum dipotong itu butuh banyak banget air. Terutama buat numbuhin makanannya, rumput dan biji-bijian. Kalau dihitung buat hasilin 1 kilo daging sapi aja bakal butuh lebih dari 800 galon air alias kayak kebutuhan minum kita selama 21 tahun. Gila banget. Sementara itu air buat ngolah daging KW bisa seenggaknya 70% lebih sedikit. Dan gak cuma air, gas rumah kaca dari produksi daging palsu juga bisa jauh lebih kecil. Tapi tetap aja, daging palsu juga nggak sempurna-sempurna amat dan masih didebatin karena dinilai nggak sehat. Oke, itulah terobosan makanan yang makin banyak dan makin aneh-aneh. Dari daging yang nggak pakai daging sampai protein dari udara. Tapi sebenarnya tujuannya sama, yaitu bikin kita bisa makan enak sekaligus hidup yang nyaman. Dan seperti biasa, terima kasih.